Halo para pecinta alur cerita film, gimana kabar kalian? Sehat kan? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Di video kali ini kami akan menceritakan sepasang muda-mudi yang terdampar di sebuah pulau dan karena kejadian itu rasa cinta pun tumbuh di hati mereka. Di awal film dikisahkan ketika di dalam kelas di mana seorang guru mengajak semua muridnya tur ke sebuah pulau. Dan lalu ketika di kantin sekolah di mana ada geng cewek cantik yang dipimpin seorang yang bernama Emma. Ketika mereka sedang makan, temannya melihat Emma sedang melirik seorang cowok yang bernama Dean. Dia adalah cowok penyendiri di sekolahnya, jadi tidak heran kalau teman-temannya Emma sering meledekin dia. Setelah pulang sekolah, Dean mengatakan kepada ayahnya kalau dia malas untuk mengikuti perjalanan ini. Lalu ayahnya pun mengatakan bahwa ini kesempatannya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Keesokan harinya mereka pun berangkat menggunakan mobil dan di sana mereka menginap di sebuah penginapan. Ketika Emma dan temannya sedang berenang, Dean pun memandangi Emma terus-menerus. Singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana temannya berencana menjodohkan Emma dengan teman mereka yang bernama Stephen. Mereka pun mengajak Emma untuk ikut melihat karnaval di sebuah kapal. Emma sempat menolak, namun setelah dibujuk oleh temannya, Emma pun akhirnya menuruti permintaan temannya itu. Mereka akhirnya pergi ke pesta itu. Di saat Emma sedang berjalan-jalan dengan temannya, dia tanpa sengaja melihat Stephen sedang cipika-cipiki dengan cewek lain. Dia pun merasa ilfil dengan Stephen. Tak lama kemudian dia pun melihat Dean yang sedang duduk, sembari melihat Stephen yang lagi asik dengan ceweknya. Dan tak lama kemudian polisi pun datang, hingga membuat mereka tancap gas. Lalu tiba-tiba Emma pun terjatuh dari kapal itu. Dean yang melihatnya, langsung melompat dan menyelamatkannya. Untungnya ada perahu karet di belakang kapal itu, mereka pun naik ke atasnya. Dean yang ketakutan dengan datangnya polisi akhirnya memotong tali yang mengikat ke perahunya. Lalu tak lama kemudian hujan disertai angin kencang datang hingga membuat mereka menjauh dari kapal itu. Di pagi harinya teman-teman Emma mencari keberadaannya. Namun tak ada yang melihatnya. Kini Emma dan Dean sudah berada di tengah laut, mereka sudah tidak tahu lagi mau kemana. Lalu tiba-tiba Emma melihat sebuah pulau. Mereka akhirnya menuju ke sana. Ketika mereka menuju pulau itu, Dean pun menemukan pelergan di dalam perahu karet itu. Sesampainya di pulau itu mereka pun menemukan air terjun. Namun tak lama kemudian Emma mengajak Dean untuk kembali ke pantai. Di sana mereka melihat perahu mereka terbawa ombak. Ketika di penginapan, teman-temannya terus mencari keberadaan mereka, dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Di sore hari menjelang malam, sembari memakan biskuit yang mereka temukan di dalam perahu itu, mereka pun berpikir bagaimana caranya untuk keluar dari pulau itu. Dan di pagi harinya, Emma mencoba membuat tanda SOS di pinggir pantai, berharap ada yang melihatnya. Kini, Dean dan Emma sudah semakin akrab, mereka berbagi makan satu sama yang lain. Lalu di sisi lain orang tua dan guru-guru mereka terus mencari tahu keberadaan mereka. "12 hari sudah mereka terdampar di pulau itu, berita tentang mereka yang menghilang pun, bahkan sudah masuk dalam berita TV, para petugas PU sudah memutuskan untuk berhenti mencari mereka. Di saat yang lain sudah berhenti mencari mereka, akan tetapi berbeda dengan kedua orang tua Emma dan Dean, mereka rela menyewa helikopter untuk mencari Dean dan Emma. Ketika mereka sedang berjalan-jalan di pulau itu, Dean tak sengaja menemukan tengkorak. Emma yang melihat tengkorak itu pun langsung lari dan ketakutan. Dean pun mencoba menenangkan Emma dan mengatakan kalau dia akan menjaga Emma di situ. Lalu Dean pun mencium Emma, dan abis itu dilanjutkan dengan menanam jagung. Tak bisa dibayangkan menanam jagung disaksikan ombak dan pasir putih di pantai itu. Di pagi harinya, di saat Dean sedang menguburkan tengkorak yang dia temukan, Emma tanpa sengaja terjatuh. Dean yang melihat Emma terluka mencoba untuk mengobatinya. Di situ Emma merasa kalau Dean sangat menyayanginya. Dan karena kejadian semalam mereka pun sudah tidak canggung lagi untuk mandi bersama. Hari demi hari, minggu demi minggu mereka lalui, dan mereka menganggap mereka adalah pasangan yang sedang berbulan madu di pulau itu. Di sisi lain orang tua mereka pun tidak pernah berhenti untuk mencari anaknya, sedangkan mereka sudah mulai beradaptasi dengan pulau itu, layaknya pasangan yang sedang honeymoon. Setiap hari mereka selalu menyempatkan untuk menanam jagung. Di saat Dean sedang mencari makan di dalam hutan, tiba-tiba Dean mendengar suara helikopter sedang lewat.
dia pun berlari untuk mengambil pelergan itu. Akan tetapi pelergan itu hilang entah di mana. Dia pun akhirnya tidak bisa memberikan sinyal kalau mereka ada di pulau itu. Setelah helikopter itu menjauh, mereka pun menyalahkan satu sama lain tentang hilangnya pelergan itu. 30 hari sudah mereka terdampar di pulau itu, mereka pun belum juga mendapatkan bantuan. Di saat Deyan pergi ke dalam hutan, dia pun mendengar ada yang mengikutinya. Deyan pun mencari tahu apa yang sedang mengikutinya itu, dan pada akhirnya dia melihat seekor macan yang sedang mengikutinya. Deyan akhirnya membunuh macan itu. Emma yang melihat tubuh Deyan penuh dengan darah, mereka pun membersihkannya di air terjun itu. Orang tua dan teman-teman mereka sudah mulai mengikhlaskan dengan hilangnya mereka. Kini mereka pun sudah mulai beraktivitas seperti biasanya, begitu juga dengan Deyan dan Emma. Hari demi hari mereka lalui bersama, dan di suatu hari ketika mereka sedang bercerita di bawah pohon, tiba-tiba mereka melihat pelergan mereka di bawah seekor monyet. Mereka pun berusaha untuk mendapatkannya kembali. Keesokan harinya, ketika sedang mencari ikan, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter. Deyan dan Emma pun berlari menuju pantai. Lalu di sana mereka menembakkan pelergan itu, dan lalu mereka pun terselamatkan dari pulau itu. Mereka pun disambut orang tua, teman dan wartawan, dan pada malam harinya Deyan mendatangi Emma dan berkata mereka seperti orang asing, dan merasa aneh ketika sampai ke kota. Deyan pun mencoba untuk mencium Emma, akan tetapi Emma menolaknya, dan mengatakan kalau ibunya mau datang ke kamarnya. Atas kembalinya Emma ke rumah itu, orang tuanya pun mengadakan pesta. Di situ juga dihadiri oleh Deyan. Lalu Deyan pun sepertinya merasa cemburu kepada Emma, karena Emma kembali kehidupannya seperti yang dulu yang suka bergaul, sedangkan Deyan lebih suka menyendiri. Kini mereka seperti dijauhkan dengan keadaan. Beberapa hari kemudian sekolah mereka mengadakan acara, teman-temannya pun menyarankan agar dia datang bersama Stephen, namun dia memilih datang sendiri. Lalu saat Emma melihat ke jendela, dia pun melihat Deyan menunggunya di tengah hujan, yang menjauh dari keramaian. Emma pun menghampirinya, lalu film pun diakhiri dengan berciuman.